itu berupa ketulusan hati kita dalam berbakti, bukan besar kecilnya upacara. Jadi meskipun persembahannya itu sederhana, yang terpenting adalah ketulus ikhlasan dari setiap umatnya dalam mengaturkan bakti. Dan kita adalah penentu Hindu ini mau dibawa kemana. Maka dari itu kita sebagai generasi muda-mudi Hindu jangan sampai meninggalkan Hindu, apalagi lari dari Dharma hanya karena cinta, Pak Bu. Langga. Inggih. Matur semanun sangat dumateng Pranoto Adicara ingkang sampun maringi wekdal saha sasana kagem kawula. Nggih, nuwun sewu Bapak Ibu kula jumeneng nggih. Tuku gedang kleru klapa ana wajik rasane legi. Kula diundang menyang Surabaya, senadyan bengi tak budali. Geler pundi konge wau? Ngonten niku lak rejeki. Kelapa muda sak kembange, mumpung isih muda aja lali sembayangi. Pundi plase, Pak Bu? Inggih. Matur semanten sanget Pak Bu, saderengipun kawula matur mboten kasupen kawula ngaturaken sungkem pangayu bagya salam panganjali. Om Swastiastu. Boten semangat Pak Bu, mangke sing jawab salame kula dongaaken tambah rezekine, tambah umure, tambah sehat awake. Tapi sing dereng jawab kula dongaaken napa Pak Bu? Tambah bobote mawon. Nggih. Sing penting boten tambah akeh utange, Pak Bu. Kula wangsuli sepidang malih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Anubadrah Kratawo Yantu Iswata. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik senantiasa datang dari segala arah penjuru. Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, dan tidak lupa kepada rekan-rekan pemuda generasi muda-mudi Hindu yang saya banggakan. Puja Nityam Asungkara kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawarnugrahnya di malam hari ini Bapak Ibu kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan dan juga tenaga untuk menghaturkan bakti kehadapan Tuhan dalam rangka upacara piodalan Pura Candi Cemara Agung. Tentunya seluruh umat Hindu yang hadir di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sujud bakti kita haturkan kehadapan para maharsi, para empu, para pujangga, serta para leluhur yang telah memberikan jalan dan tuntunan sucinya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita tetap berada di jalan Dharma. Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, Astungkara matur sembah sangat nggih, kesempatan yang begitu luar biasa diberikan kepada saya untuk bisa hadir
di sini bertemu kalian panjenengan sedaya tentunya dalam acara yang sangat luar biasa, yakni acara Piodalan. Matur sembah sangat nggih Pak Bu. Nggih. Bapak Ibu kula nyuwun sewu, Rama mangku kula inggih nyuwun sewu, kula jumeneng wonten ngajeng mriki dharma wacana badhe kula wiwiti, monggo sedaya sareng-sareng midhangetaken. Bapak Ibu saderengipun kula matur terlalu panjang. Nah, niki kula badhe tanglet rumiyin panjenengan sedaya sing hadir wonten Pura Candi Cemoro Agung sakmenika sampun tepang kalih kula napa dereng, Mbak Bu? Saestu, Pak, dereng. Sinten jenenge? Nggih lah. Ada pepatah Jawa mengatakan bahwasanya weruring rupa tan weruring aran, Mbak Bu. Nggih, ngertos wujute ning boten ngertos namine lah ya. Tak kenal maka tak sayang lah ya. Terus witing tresno niku jalanan saka ngelibet lah ya. Maka dari itu Bapak Ibu mohon izin saya untuk memperkenalkan diri agar nantinya tumbuh cinta di antara kita dan bukan dusta yang tumbuh di antara kita, Bu. Sehingga apa? Antarane kula nggih lan panjenengan sedaya niki saged menjalin rasa paseduluran. Pak Bu niki kula wonten pantune. Nah, dibantu jawab cakep mau napa mboten? Kersa nggih? Nggih. Mangan sego gurih lawe sambel terasi. Cakep. Paling enak ngombene wedang kopi, Pak Bu. Bapak Ibu tepangaken nami kula Paramita Sida Sandia Dewi wonge cilik ayu tur ngangeni lagi ya. Kula Paramita Pak Bu, kula saking tlatah Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang nggih. Nggih, menawi panjenengan ada yang suka dengan buah durian atau buah manggis, wah bisa datang ke rumah Kasembon nggih. Monggo Bu. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, hari ini kita hadir di pura yang kita sucikan bersama dalam suasana Piodalan. Piodalan adalah momentum suci untuk menghaturkan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana di pura ini. Namun seringkali kita bertanya dalam hati, Pak Bu, apa sebenarnya makna Piodalan bagi diri kita sebagai umat Hindu? Apakah hanya sekedar merayakan upacara dan Piodalan setiap 6 bulan sekali berdasarkan Wuhu atau 1 tahun sekali berdasarkan kalender Masehi, ataukah ada tujuan yang lebih dalam, Pak Bu? Jadi Piodalan ini bukan hanya pesta meriah semata, Pak Bu, melainkan kembalinya kesadaran kita sebagai umat Hindu pada sumber kehidupan, yakni Sang Hyang Widiwasa. Piodalan adalah momen
spiritual yang mengingatkan kita bahwa pura ini bukanlah hanya bangunan fisik semata, melainkan sangkan paraning tumati bahu, tempat bersemayamnya kekuatan suci, seperti halnya ditegaskan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 26 yang berbunyi, Patram puspam palam toyam yume bhaktya prayacati tat aham bhakti upartam asnami prayatat mana. Barang siapa yang dengan tulus mempersembahkan daun, bunga, buah atau air kepadaku dengan penuh bakti, maka persembahan itu akan aku terima. Jadi dari sloka ini dijelaskan bahwa wujud bakti itu tidak harus menghaturkan persembahan yang berlebihan, Bapak. Tetapi wujud bakti itu akan muncul dari dalam diri kita sendiri berupa rasa tulus ikhlas. Meskipun hanya dalam bentuk sederhana seperti daun, bunga, buah, dan air saja. Piodalan itu berupa ketulusan hati kita dalam berbakti, bukan besar kecilnya upakara. Jadi meskipun persembahannya itu sederhana, yang terpenting adalah ketulus ikhlasan dari setiap umatnya dalam mengaturkan bakti. Daripada persembahan yang berlebihan tetapi hanya digunakan untuk tujuan pamer saja, itu tidak boleh. Adapun tujuan piodalan ini ada 3. Yang pertama adalah untuk meningkatkan sraddha dan bakti kita. Melalui piodalan kita menyempurnakan, memperbarui keyakinan. Karena kita meyakini bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah titipan. Yang kedua adalah untuk mensucikan buana agung dan buana alit. Jadi tujuan piodalan pun tidak hanya untuk mensucikan pura saja, tetapi bertujuan untuk mensucikan hati dan pikiran kita, Bapak. Dan yang ketiga adalah untuk menumbuhkan rasa kebersamaan. Karena dengan adanya piodalan, kita sama-sama bergotong royong, bekerja sama demi suksesnya yaknya, tanpa memandang baik umat itu memiliki jabatan atau tidak. Seperti pitutur Jawa yang mengajarkan urip iku uruk, yen ora migunani ora ono gunane. Hidup itu harus menyala, hidup itu harus bersinar, dan hidup itu harus berguna bagi orang lain. Begitupun halnya dengan piodalan ini, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus menyinari keluarga, masyarakat, dan juga alam semesta. Sampun ngantuk napa dereng? Loh, enten sing sampun. Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia. Nah, di tengah era globalisasi, piodalan ini menjadi benteng spiritual bagi umat Hindu. Kita menghadapi banyak sekali tantangan nyata, mulai dari materialisme, konsumerisme yang membuat seseorang itu lebih sibuk mencari harta sehingga melupakan niatnya. Yang membuat para generasi muda ini berkurang minatnya sehingga lebih asik dan akrab dengan handphonenya sendiri daripada kitab sucinya. Serta bagaimana tantangan kita dalam menghadapi
kerukunan, pecahnya kerukunan, menjaga kerukunan di tengah perbedaan pandangan, Mbak Bu. Maka dari itu dalam Piodalan ini juga menumbuhkan ajaran Tatwam Asi, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Sebagaimana ditegaskan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 7 yang berbunyi Yada yada hidarmasya Glanirvawati Bharata Abhyutanam adarmasya Tadatmanam srijamiyaham. Setiap kali Dharma itu mengalami kemerosotan, maka pada saat itulah aku akan turun menjelma dan mendekatkannya kembali. Artinya apa, Bapak? Piodalan ini merupakan cara kita untuk menegakkan kembali Dharma di tengah gonjang-ganjingnya zaman, di tengah goyahnya kehidupan modern. Lantas napa mboten, Mbak Bu? Dan Piodalan ini juga merupakan wujud implementasi dalam ajaran Trihita Karana, 3 penyebab kebahagiaan. Mulai dari pahrayangan, hubungan harmonis dengan Sang Hyang Widi, yang mana Piodalan ini merupakan wujud bakti kita kepada Tuhan. Maka dengan melalui sembahyang dan upacara inilah adalah cara kita menjalin hubungan harmonis dengan Tuhan. Yang kedua adalah pawongan, hubungan harmonis dengan sesama manusia. Karena dengan melalui Piodalan kita diajarkan untuk hidup rukun, bergotong royong, bekerja sama, baik dalam membuat banten, ngayah, dan juga menjaga pura. Dan yang ketiga adalah palemahan, hubungan harmonis dengan alam semesta. Dengan Piodalan ini kita diingatkan untuk selalu menjaga alam, merawat alam, Mbak Bu. Maka Piodalan itu bukan hanya ritual semata, melainkan jalan untuk mewujudkan keharmonisan antara kita dengan Ida Sang Hyang Widi, dengan sesama manusia, dan juga dengan alam semesta. Sehingga ketika acara Piodalan ini sudah selesai, semangat suci itu jangan ditinggalkan di pura, melainkan kita bawa pulang ke rumah, ke masyarakat, dan ke diri kita. Karena di rumah Piodalan akan mengajarkan kita untuk hidup sederhana, menyayangi sesama keluarga, dan hubungan harmonis dengan keluarga. Di masyarakat, Piodalan mengajarkan kita untuk hidup rukun, saling tolong-menolong, dan di dalam diri kita, Piodalan menjaga supaya pikiran kita tetap suci, penuh welas asih, dihindarkan dari amarah dan juga keserakahan, Pak Bu. Maka dapat kita simpulkan bahwa Piodalan ini merupakan jalan menuju spiritualitas yang lebih tinggi. Dengan adanya Piodalan kita diajak untuk tidak hanya hadir secara fisik di pura, melainkan kita hadirkan pikiran kita, hati kita, dan jiwa kita untuk persembahan suci. Maka dengan dilaksanakannya Piodalan ini, jangan kita jadikan sebagai rutinitas saja, melainkan kita jadikan sebagai proses spiritual supaya kita lebih dekat dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sehingga semoga dengan berjalannya Piodalan ini
dapat menjadikan kita sebagai umat Hindu supaya tetap teguh seradanya, supaya tetap teguh dharmanya, dan bijak dalam menghadapi tantangan zaman. Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, nah, saya juga akan berpesan kepada generasi muda-mudi Hindu yang menjadi ujung tombak keajikan ajaran Dharma, yang mana pesan ini akan saya lantunkan dalam sebuah tembang jula-juli. Melaku-lakunya tunjungan, ketemu mantan gowo gebetan. Arek Hindu ojo wedi tantangan, apa maneh lari dari masa depan. Masa depan Hindu di tangan kalian. Jare sopo arek Hindu wedi karo jaman saiki arek yo wis padha wani, iki arek wis gedine ora mung awake, uga gedhi srada batine. Apa maneh yen dikon kumpul mrene, mesti gelem angger ana sangune urip ning donya, kudu bener yen nindake dharma. Ra usah kesusu yen menyang swarga, wong antriyane wae dawa dawane sepur ning bandara ndelok kapal mabur. Ruk kanca sedharma aja gampang utur, iku ngono welinge leluhur kudu dibekteni, budayane aja nganti lali. Aja kegudo sing teko luar negeri, apa maneh karo sing pinter ngapusi ciri wong beler, golek polo uang keblinger. Tali sradane yen kurang keker, akhir-akhire malah mencolot pager. Kurang semangat Pak Bu, tepuk tangane niki. Ini generasi muda Hindu jangan sampai namanya mencolot pager Pak Bu, nggih. Istilahnya lock out, langgeng. Karena apa? Kita ini adalah generasi muda-mudi Hindu penerus, dan kita adalah penentu Hindu ini mau dibawa kemana. Maka dari itu kita sebagai generasi muda-mudi Hindu jangan sampai meninggalkan Hindu, apalagi lari dari Dharma hanya karena cinta Pak Bu, langgeng. Karena tantangannya generasi muda saat ini itu adalah pacaran beda agama Pak Bu, langgeng. Kita harus ingat pacaran beda agama itu berat Pak Bu. Maka perlu kita ketahui bahwa LDR yang berat itu bukan hanya LDR yang berbeda kota atau negara, melainkan LDR yang berbeda rumah ibadah. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, maka dari itu perlu saya tekankan kembali
bahwa sebagai generasi muda-mudi Hindu harus membekali dirinya supaya tetap teguh pada ajaran Dharma, menguatkan seradanya sebagai umat Hindu. Jangan sampai lari dari Dharma karena cinta. Sanggup napa mboten niki generasi ini? Sanggup nggih? Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, begitupun halnya saya tadi waktu kesini itu sangat senang sekali Mbak Bu, nggih. Ten mriki hawane adem ayem, tentrem kabeh nggih. Umat Hindune rukun sedaya niki gimik napa asli Mbak Bu? Asli. Rukun sedaya nggih Pak. Nggih, karena tadi ketika saya memasuki niki memang tempatnya nggih rada pelosok nggih mboten nggih? Di tengah-tengah pemukiman nggih ya. Maka dari itu marilah kita sebagai umat Hindu yang menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan, mari kita hidup rukun Mbak Bu. Jangan sampai membeda-bedakan satu sama lain. Oke? Perlu saya tekan kembali bahwa kita sebagai umat Hindu harus rukun, baik itu kepada sesama umat maupun kepada antar umat nggih Pak Bu. Karena kita selalu diajarkan kerukunan. Maka ketika ada orang Hindu sing tasik nyatru dulure, nyatru tonggone, nyatru sak padha padane, itu patut dipertanyakan kehinduannya Pak Bu. Karena kita Hindu itu diajarkan untuk hidup rukun, baik sesama umat Hindu maupun dengan umat lainnya Pak Bu. Wasudhaiwa kutumbakam, kita semua bersaudara dan seluruh umat yang ada di sini adalah satu keluarga tunggal. Langgeng. Apalagi untuk generasi muda-mudi Hindu, kita harus mampu mewujudkan militansi beragama, mampu menjaga jati diri kita sebagai anak Hindu, generasi muda-mudi Hindu, supaya Dharma ini tetap menyala Pak Bu. Generasi muda-mudi Hindu itu harus berani, jangan sampai tergoyahkan oleh apapun. Harus berani. Berani ini bukan kok harus engkel-engkelan kalih kancane mboten Pak Bu, tetapi panjenengan sedaya itu harus berani bertanggung jawab supaya Hindu ini lebih baik dan dikenal di Nusantara Pak Bu. Jangan sampai malu menjadi orang Hindu. Kita harus bangga. Sebab apa? Kita adalah Hindu Nusantara Pak Bu. Waduh, sing tepuk tangan Romo Mangkunis sing ajeng mawon. Inggih, Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, nggih. Menika kala wau dharma wacana saking kula paramita nyuwun pangapunten nggih menawi wonten keladukipun rembag ingkang boten nyeceki dumateng raos penggalih panjenengan sami, kula nyuwun sih agunging samudra pangaksami Pak Bu. Remen apa mboten enten kula teng mriki, Pak? Oh, remen. Nambah dulu. Nggih. Lah nggih. Kupat duduhe santen doyaning klapa, cekap semanten atur kawula menawi lepat nyuwun pangapura. Kagem cekaping atur hayu rahayu, jaya wijaya, rahayu mulyaning jagat kalisa ing sambikala. Om Santi Om. Matur nuwun. Pak